Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Dian. Apa kabar anak-anak hebat Ibu hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu selalu cuci tangan, jangan lupa menggunakan masker saat bepergian, dan selalu jaga jarak. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak ibu yang hebat, yang pintar, yang cerdas. Nah, sekarang kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 3, menemukan informasi dalam bacaan, dan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, itu materi kita hari ini anak-anak. Nah, apa tujuan yang akan kita capai untuk hari ini? Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dengan kalimat efektif. Yang kedua, agar kalian mampu menuliskan informasi penting dengan menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, agar kalian mampu menyebutkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Baik anak-anak ibu yang hebat. Nah, dalam menemukan informasi penting dalam bacaan, sebelumnya harus kita ingat kembali ciri-ciri kalimat efektif yang pernah kalian pelajari di materi sebelumnya. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki unsur pokok kalimat sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Yang kedua, taat pada aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, hemat menggunakan kata, hindari penggunaan kata yang tidak perlu. Kemudian yang keempat, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang kelima, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Nah, anak-anak, kita akan belajar menemukan informasi penting melalui teks bacaan. Nah, kalian boleh simak video berikut ini.
Baiklah anak-anak ibu yang hebat. Nah, kalian sudah mendengarkan video dari ibu tadi kan? Nah, kalau sudah, kalian sekarang akan ibu beri pertanyaan untuk mempelajari kata tanya menggunakan kata apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Pertanyaan yang pertama, apa judul teks yang ada di video? Yang kedua, kapan terjadinya pertempuran tersebut? Yang ketiga, sikap apa yang dapat kamu pelajari dari pahlawan yang berjuang dalam pertempuran Ambarawa? Nah, baik anak-anak ibu, apa kalian sudah mengerti? Nah, kita akan istirahat sejenak ya anak-anak. Pembelajaran akan kita lanjutkan setelah ini. Jangan kemana-mana. Nah, anak-anak ibu yang cerdas, pembelajaran akan kembali kita lanjutkan. Keberagaman di Indonesia bermacam-macam. Ada keberagaman tumbuhan yang ada di Indonesia. Ada juga keberagaman dari hewan. Nah, keberagaman dari hewan, ibu akan ambil contohnya adalah cicak. Kita hari ini akan belajar tentang penyesuaian diri pada cicak. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat cicak? Cicak binatang yang biasa merayap di dinding. Nah, cicak bisa menyesuaikan dirinya dengan memutuskan ekornya apabila ada serangan musuh. Iya anak-anak. Nah, jadi untuk melindungi diri, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Ekor yang terputus akan bergerak-gerak sehingga membuat bingung musuhnya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang sudah putus tadi akan tumbuh kembali seperti semula. Nah, sekarang bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Cara bunglon menyesuaikan diri terhadap lingkungannya disebut mimikri. Kemudian belalang sembah dan belalang daun menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Cara ini disebut kamuflase. Contoh binatang yang lain adalah, siapa yang tahu anak-anak? Gambar apa itu? Ya, pintar. Itu adalah gambar cumi-cumi. Cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Cumi-cumi yang pertama, jadi cumi-cumi menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara yang pertama, cumi-cumi memiliki tentakel, organ yang menyerupai tangan berjumlah banyak, sehingga cumi-cumi mampu bergerak dengan sangat cepat untuk menghindari pemangsanya. Yang kedua, cumi-cumi memiliki apa anak-anak? Siapa yang tahu? Iya, cumi-cumi memiliki cairan tinta hitam yang akan dikeluarkan untuk melindungi dirinya dari serangan musuhnya.
Nah, perhatikan hewan berikut ya anak-anak. Siapa yang tahu hewan apa? Nah, tugas kalian adalah mencari ciri-cirinya dan bagaimana hewan tersebut menyesuaikan dirinya. Ibu ulang lagi ya. Nah, untuk cicak, apa tadi anak-anak? Bagaimana cara menyesuaikan diri? Dengan cara memutuskan ekornya, pintar. Nah, nama itu disebut apa tadi? Autotomi. Iya, pintar. Kalau bunglon tadi apa? Dengan cara apa? Menyesuaikan dirinya? Dengan cara mengubah warna. Disebut apa anak-anak? Mimikri. Iya, pintar. Kalau untuk serangga, belalang adalah dengan apa? Kamuflase. Iya, pintar. Jadi, cara hewan untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya itu dinamakan adaptasi. Baiklah anak-anak, siapa yang belum mengerti? Nah, anak-anak, selain itu banyak lagi hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri khusus untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, ada cumi-cumi, ada juga jerapah. Nah, coba kalian sebutkan bagaimana cara jerapah menyesuaikan diri. Nah, siapa yang tahu? Jerapah menyesuaikan diri dengan memiliki apa anak-anak? Leher yang panjang, pintar. Jadi jerapah memiliki leher yang panjang. Gunanya untuk apa anak-anak? Untuk mengambil makanan jika tempatnya sangat tinggi. Iya anak-anak, ibu yang hebat hari ini. Nah, kalian sudah belajar mengenai ciri-ciri dari hewan, cara menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kalian boleh cari contoh lain di rumah ya. Kalian tulis di buku kalian. Jangan lupa sebutkan nama hewannya dan bagaimana cara menyesuaikan dirinya. Nah, ini tadi tugas kalian juga. Hewan, apakah ini namanya? Nah, kalian sebutkan ciri-cirinya dan bagaimana cara beradaptasinya. Oke anak-anak? Nah, pembelajaran akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dah. Nah, anak-anak ibu yang hebat, pembelajaran akan kembali kita lanjutkan. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Ya, mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, kita dapat menuliskan informasi penting dari suatu bacaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, dalam menuliskan sebuah informasi yang penting, kalian harus menggunakan kalimat efektif. Untuk kalimat efektif, ciri-cirinya yang sudah kita pelajari tadi. Yang ketiga, adaptasi adalah
penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya. Nah, anak-anak, jangan lupa tugasnya. Kalian perhatikan hewan berikut ini. Nah, yang tadi sudah Ibu tampilkan. Nah, tugas kalian adalah tuliskan ciri-ciri dari hewan ini dan cara adaptasinya terhadap lingkungan. Ya anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah kita pelajari bersama-sama. Apabila kalian belum mengerti, belum memahami, kalian boleh bertanya kepada guru kalian atau orang di sekitar kalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian. Ya, baik anak-anak, terima kasih. Nah, Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, ingat anak-anak ya, Ibu selalu mengingatkan patuhi protokol kesehatan seperti selalu cuci tangan menggunakan sabun dan selalu menggunakan masker saat bepergian, serta selalu jaga jarak, hindari dari kerumunan. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak Ibu.